Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance lagi, bank-bank second liner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan Penin, dan terakhir PNBN. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini rebound, ditutup menguat 0,433% ke harga 6.839 dan transaksi ya bisa dikatakan masih sepi ya, di bawah 10 triliun, ada di 9,6 triliun. Langsung saja ke teknikal. Untuk IHSG ini reboundnya belum kuat, tapi masih mempertahankan 6.800 supportnya dan EMA 60 garis hitam ini. Kalau dilihat kondisi seperti ini, dia rejection lagi ya. Kemarin turun kan, kalau Bapak Ibu perhatikan yang seperti ini gambarnya pola rising wedge, tapi akhirnya di reject juga kan. Kuncinya itu support yang ditarik garis ini 6.800, support resisten klasiknya itu lebih valid menurut saya lah ya. Jadi kondisinya ya semoga aja besok lanjut rebound. Ini tutupannya di mana? 6839, 6839 ya. Ini di harga tertingginya hari ini. Ya, tutupannya bagus. Besok itu ada peluang tetap melanjutkan kenaikan. Minimal ya nutup gapnya ini bisa lah, semoga ya di 6875. Berarti naiknya sekitar 40 poin, 45 poin lagi ya, bisa 0,5% lebih ya. Semoga aja terjadi. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Masih berlaku nggak pola resistance wedge-nya? Masih berlaku kalau jebol 6.800 itu polanya ini ya. Hitung-hitungnya seperti ini. Target turunannya tapi belum pasti sampai. Harusnya sudah cukup ya. Di sini aja kan pas nih. Harusnya seperti itu. Ya oke lah untuk IHSG ya. Besok bisa lanjut coba kembali rebound. Seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama ada BJTM yang ditutup di harga 745 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BJTM lagi konsolidasi, belum kemana-mana juga, tapi menurut saya sih aman ya. Nggak cocok untuk ditradingkan. Kalau baru masuk harga sekarang juga nggak cocok kalau untuk mau trading jangka pendek. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpen sampai pembagian dividen di bulan April, Mei atau Juni nanti, yang kisaran dividennya itu biasa di atas 4-8% di area itu, ya bisa aja. Nanti kalau turun tambah lagi. Kalau dilihat EMA 20 juga sudut kemiringannya lebih 45 derajat, EMA 60 juga di bawahnya. Sayangnya memang EMA CD-nya dead cross, tapi nggak masalah lah ya, karena dia sudah mematahkan trend downtrendnya. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kalau misalnya ini ternyata gagal, misalnya IHSG ini tembus lagi supportnya 6.800, BJTM keseret ya, BJTM ke area 700 sampai 720 ini aja, konsolidasi di bawah sambil menunggu momentum mau bagi dividen. Sepertinya ini bottomnya ini harus dijaga 700-710 itu untuk BJTM. Seperti itu untuk BJTM. Kalau Bapak Ibu mau simpan sampai bagi dividen, nanti siapa tahu nutup gapnya, karena biasanya histori terulang. Setiap dia bikin gap dividen, tahun berikutnya ditutup. Habis itu bikin gap dividen lagi, tahun esokannya ditutup lagi. Tapi ya kita nggak tahu ya apakah tahun ini akan nutup. Tapi kalau peluang nutupnya ya peluang upsetnya dari harga sekarang masih bisa sekitar 9%. Lumayan 3 bulan ke depan dapat 9% dengan pergerakan yang cukup lambat dan stabil ya, aman-aman aja harusnya untuk BJTM. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua ada BJBR yang ditutup di harga 1.395 menguat 0,35%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BJBR kondisi seperti ini juga ya masih sama. Dia lagi berjuang menembus 1.400-nya. Kalau itu tembus, siap-siap mencoba kembali uptrend. Sama juga dia menutup gap dividennya. Untuk BJBR kalau melihat historinya, tahun lalu emang nggak ditutup ya gap dividennya. Tahun 2021, tahun 2022 nih kita lihat aja ditutup nggak gap dividennya. Kalau seperti ini ada peluang ditutup. Kalau ke 1.500 tuh sangat mungkin. Kalau memang uptrend nantinya tembus 1.410-nya untuk BJBR. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRIS yang ditutup menguat 2,52% ke harga 1.625. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS tadi hampir ARB dan ya sudah sesuai plan. Malah kesempatan spike buy hari ini, karena di grup juga dari kemarin sore saya sudah infokan BRIS mulai beli dari 1.500 sampai
1430 area ini ya. Cuman dia tadi 1500 sampai 1480 udah ditarik naik lagi. Itu lumayan tuh. Tarikannya 7% dapat hari ini ya. Belinya dari 1500 dengan kondisi seperti ini. Tadi saya belinya di 1500 tuh. Satu saya scalpingin cuman dapat 3% ya. Karena mau main cepet waktu jam 9.20 apa itu tadi saya main cepet aja karena dia masih bergejolak kan dari 1500 ke 1560 tuh masih naik turun belum jelas kan. Ya udah namanya scalping itu dapat 2% lebih sampai 3% itu ya udah bungkus saja. Kan nggak tahu juga dia akan naik seperti ini. Tapi untuk saham swingnya di akun lain ya saya hold juga masih. Saya belinya dari 1500. Jadi tergantung plan masing-masing ya. Swing bagaimana, scalping bagaimana. Scalping itu kan mau bagaimana dapat profit cepet. Walaupun tipis yang penting cepet putarannya, besok bisa lagi beli saham lain ya. Karena juga belum pasti tadi naik dia karena lagi masih di naik turun di area 1500 sampai 1560 itu. Naik turun ya. Daripada hilang niatnya scalping kan ya udah realisasikan aja dulu. Yang swing beda cerita, ada plannya juga masing-masing. Misalnya stop lossnya di bawah 1400 karena itu juga kan titik entry-nya juga banyak. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kemarin itu kalau nggak salah ada info ya Direktur Kepatuhan BRIS dipanggil KPK. Itu yang menjadi sentimennya akhirnya kemarin dia sempat ARB. Tapi kalau dilihat secara teknikal ya wajar kalau dia pun ARB kemarin 2 kali ARB lagi itu malah kesempatan spek. Baik kenapa? Karena dia masih uptrend dan juga karena ARB untuk sekarang kan 7%. Harusnya kalau ARB itu simetris, dia itu bisa turun dalam. Itu makanya itu turun 7% kemarin malah menurut saya itu menarik karena ya peluang besar tetap akan ada pantulan di bawah. Jadi seperti itu untuk BRIS. Apakah ini bisa naik ya? Selama di atas 1600 oke nih. Untuk saham swing saya kalau dia gagal bertahan 1600 saya TP dulu juga besok. Itu aja dulu ya. Biarpun tipis ya udah TP dulu ya. Harus bertahan BRIS di 1600. Kalau ini swing low ya atau 1580 ya. Toleransinya 1580 1570 itu. Turun dari itu sih lemah. Harusnya hammer seperti ini volume besar ditarik naik lagi. Cuman lihat broker summary nanti sore ya. Takutnya mark up tapi malah ada distribusi lagi. Tapi harusnya sih enggak. Ini baru tarikan pertama. Dia membentuk swing low-nya terus naik lagi. Targetnya masih sama untuk BRIS itu. Kalau memang konfirmasi lagi ya bertahan di atas 1600 1700 ke 2000 arahnya untuk BRIS. Seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 414 menguat 2,47%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Agro ya dia di level psikologisnya 400 harus dijaga. Kalau enggak downtrend gagal, tapi ini kan ada indikasi double top. Iya, masih nggak masalah lah ya mau indikasi double top itu kan butuh konfirmasi. Misalnya konfirmasinya itu turun dari 400-nya level psikologisnya. Nah, itu baru terkonfirmasi bisa double top. Tapi selama bertahan di atas itu ya bisa jadi nanti berubah lagi polanya, bisa jadi pola descending triangle. Seperti ini. Dan coba naik resisten gagal, turun, naik lagi turun dan akhirnya jebret 440 ditembus siap-siap uptrend. Bisa jadi pola pattern flag nantinya kan di tiangnya, di benderanya. Seperti itu. Untuk BRIS selama di atas 400 harusnya masih bisa lah untuk mencoba kembali rebound menguji resistennya. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 119 menguat sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BBKP lagi konsol, cuman konsol jelek ya. Kenapa saya bilang jelek? Karena mepet kecuali besok dia tembus 120 atau minggu depan tembus 123 itu baru sinyal oke lagi untuk BBKP. Selama di bawah itu ya kurang oke lah untuk BBKP ya. Atau yang masih hot aja selama nggak turun dari EMA 60-nya di 116 ya. Turun dari itu ada support selanjutnya 110. Cuman sinyalnya sudah kurang bagus kalau dia turun dari EMA 60-nya ini kan ada pola. Bisa jadi pola ascending triangle, jebol itu ya ke bawah 110. Kalau support kuatnya 100. Seperti itu. Untuk BBKP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1245 menguat
0,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA lagi berjuang untuk bertahan di atas 1200. Tektok-tektok aja dia dari 1220 ke 1245. Cuman harga-harga pucuk sekarang, apakah ini menarik konsolidasinya untuk naik lebih tinggi? Dengan kondisi seperti ini ya masih bisa lah ya untuk coba naik dengan skenario jangan turun dari 1200-nya. Untuk BNGA. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 66 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, PNBS hari Senin kemarin dia rebound dan habis itu turun lagi, koreksi, konsolidasi lagi ya. Ya itu area beli memang 65 64 itu area beli. Naik jual, resisten di 68 69. Harga sekarang menurut saya ya masih bisa kalau mau spek buy, tapi lebih baik di 64 65 aja ya. Karena dia 3 hari ke belakang sudah membentuk lower high lower low ya, di 2 hari dari Kamis Rabu udah membentuk lower high lower low. Perlu hati-hati. Cuman hari ini dojinya itu biasanya teknikal reboundnya ya tetap sama 68 69 70 itu arahnya. Ada peluang lah karena kelihatannya juga PNBS ini masih konsolidasi. Supportnya 65, resistennya 69 70. Nih tektok area ini. Tapi lebih menarik kalau dapat di 65 64, stop loss di 63, udah tinggalin kalau tutup di 63. Seperti itu ya, tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 394, terkoreksi 2,47%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNLF kurang oke ya, jebol 400-nya, tapi ada indikasi nih pola 3 black row karena koreksinya volumenya kecil. Hari ini harus hijau, besok harus rebound kalau mau bagus ya. Untuk PNLF kalau dilihat kondisi seperti ini, support kuatnya pakai aja lagi 378 380 itu support kuat yang harus dijaga. Jebol itu ya pola dead cat bond lanjut turun lebih dalam. Ini aja sinyalnya kurang bagus sebenarnya. Udah 3 candle koreksinya terlalu dalam menurut saya. Kalau dari harga tertingginya 450 sampai 394 tuh kan 10% lebih turunannya, itu udah nggak ideal, harusnya terlalu dalam. Tapi untuk technical rebound ada peluang. Kita lihat aja lah bertahan gak di atas 380. Sebenarnya di 400 tuh harus mantul tadi, tapi ternyata lanjut turun. Jadi agak jelek lah menurut saya ya di bawah 400. Tapi ada support toleransinya 380. Jebol itu ya gagal. Indikasi pola bisa jadi double top dan turun lebih dalam. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1395, terkoreksi 3,12%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNBN ya masih bisa ditoleransi, supportnya 1400, tapi kalau besok lihat terus turun jelek. Besok harus hijau. Karena ini ada indikasi pola 3 black row, koreksi dengan volume makin kecil harus hijau. Kalau besok dia terus turun, pola cup and handle dan dead cat bonds turun lebih dalam. Jadi kalau Bapak Ibu ada punya di harga 1395 tutupan tadi beli, pokoknya kalau dia besok merah lagi menurut saya loh ya, tapi disclaimer on dan gak harus juga di stop loss, di cut loss. Ya jelek menurut saya sih, stop loss aja kalau dia turun 2% 3% out aja. Itu harus hijau besok kalau mau bagus. Kembali ke atas 1400 untuk PNBN. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup di harga 1315, terkoreksi 1,12%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Penin juga koreksi dengan volume kecil. Ya harus hijau juga besok. Jangan turun dari 1300. Kalau dia turun juga jelek. Berarti ada pola dead cat bond turun lebih dalam. Ya itu aja untuk grup Panin. Grup Panin besok harus hijau. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.